Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar kimia kelas 11, yaitu tentang koloid. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah pengertian koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, sistem pembuatan koloid, serta penggunaan koloid. Pengertian koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid tersusun atas fase terdispersi yang tersebar merata pada medium pendispersi. Fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berupa gas, cair, dan padat. Tetapi campuran gas dengan gas tidak membentuk sistem koloid, sebab semua gas akan bercampur homogen dalam segala perbandingan. Sistem koloid dibagi menjadi 3, yaitu sol, emulsi, dan buih. Sol merupakan fase terdispersi padat, dan sol terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada sol padat dengan medium pendispersi padat. Contohnya, paduan logam, gelas berwarna, dan intan. Yang kedua, ada sol cair dengan medium pendispersi cair. Contohnya, cat, tanah liat, dan tinta. Dan yang ketiga, ada aerosol padat dengan medium pendispersi gas. Contohnya, asap dan debu di udara. Selanjutnya, ada emulsi. Emulsi mempunyai fase terdispersi cair dan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada emulsi padat atau gel dengan medium pendispersi padat. Contohnya, keju, agar-agar, dan mentega. Yang kedua, ada emulsi dengan medium pendispersi cair. Contohnya, susu dan mayones. Dan yang ketiga, ada aerosol cair dengan medium pendispersi gas. Contohnya, kabut awan. Dan yang terakhir, ada buih. Buih mempunyai fase terdispersi gas dan hanya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, ada buih padat dengan medium pendispersi padat. Contohnya, batu apung dan karet busa. Dan yang kedua, ada buih cair dengan medium pendispersi cair. Contohnya, buih sabun dan putih telur. Koloid ini mempunyai 8 sifat, yaitu 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatan telah dinetralkan, tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. 5. Dialisis.
Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. 7. Koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol, yang terbagi dari dua jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. 8. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Pembuatan sistem pembelajaran koloid. Sistem koloid dapat dibuat dengan agregasi partikel larutan sejati. Di samping itu, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan menghaluskan bahan dalam bentuk kasar, kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Cara yang pertama disebut cara kondensasi, sedangkan yang kedua disebut cara dispersi. 1. Cara kondensasi. Cara kondensasi berarti partikel larutan diubah menjadi partikel ukuran koloid. 2. Dispersi. Pada cara ini, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid dengan cara mekanik, listrik, dan peptisasi. Penggunaan koloid. Bidang industri. Karet. Contoh koloid yang digunakan adalah getah karet. Getah karet merupakan koloid tipe sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Cat. Cat merupakan koloid tipe sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel-partikel padat didispersikan dalam suatu pelarut berwujud cair. Bidang makanan. Susu dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi dalam air. Emulsi biasanya distabilkan oleh emulgator, contohnya kasein dalam susu. Kasein berfungsi menstabilkan dispersi lemak dalam air. Lemak tidak dapat terdispersi saat susu menjadi basi. Hal ini disebabkan oleh adanya bakteri yang merusak protein atau kasein dalam susu. Akibatnya lemak menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya, yaitu air. Bidang kosmetik. Bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam bentuk koloid. Bahan berbentuk koloid mempunyai beberapa kelebihan seperti berikut. A. Mudah dibersihkan. B. Tidak merusak kulit dan rambut. C. Mengandung dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan. D. Mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik sebagai berikut. A. Sol padat, contohnya lipstik dan pensil alis. B. Sol, contohnya cat kuku, masker, dan maskara. C. Emulsi, contohnya pembersih muka. D. Aerosol, contohnya hairspray, parfum semprot. E. Bui, contohnya sabun cukur. F. Gel, contohnya minyak rambut dan deodoran. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai materi koloid kelas 11. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.